hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi, hati-hati, hati-hati provokasi. Malah bantu anjing dulu goblok di dia. Anjing gawe lapisan di dalam mata di dia. Harga cabai turun. Lain tenang, ayo dipanaskan ke Bapak Aing. Mana akhirnya Bapak Aing ini hadiran tuh Gubernur Jawa Barat. Allah. Aing butuh Pak. Biasana Bapak Aing teh sok ngeluarkan kebijakan teh sesuai kejadian atau indisiplin. Aina aya kejadian kieu bisa bawa Bapak Aing ngedorong kebijakan IPR izin pertambangan rakyat sangkan keluar. Pakai amuk mani, pakai amuk bakong kabeh teh pokoknya. Disuruh dok sekalian. Allah. Mana ya Mas Arsy kalian merapat Mas Arsy. Mas Arsy merapat. Kepala lubang jebol. Sejarah yang sudah tercatat oleh kita bahwasanya masyarakat Cineam Karangjaya mencari nafkah melalui tambang rakyat. Hari ini kita tidak banyak menuntut, kita tidak banyak meminta, tinggal keluarkan aturan izin dari Kementerian SDM. Bahwasannya kekayaan yang ada di wilayah Republik Indonesia itu harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Sampai hari ini tidak ada kepastian hukum mendapatkan izin pertambangan rakyat. Ratusan warga Karangjaya dan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah 6 Tasikmalaya, Kamis 22 Mei 2025. Mereka mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera menerbitkan izin pertambangan rakyat, serta meminta kepolisian membebaskan 2 warga Karangjaya yang dijadikan tersangka dalam penambangan emas ilegal. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atau APRI Kabupaten Tasikmalaya, Hendra Bima, mengatakan sejak 2020 pihaknya sudah mengajukan izin pertambangan rakyat ke pemerintah, namun hingga sekarang belum juga diterbitkan. Padahal izin itu sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hajat hidup ribuan warga yang menggantungkan mata pencaharian di penambangan emas tradisional. Hendra merasa diperlakukan tidak adil, karena di satu sisi pengajuan perizinannya dibuat terkatung-katung tanpa kejelasan, sehingga ribuan warga tidak bisa mencari nafkah dari penambangan yang menjadi tradisi masyarakat, sementara di sisi lain aparat melakukan persekusi hukum. Kami merasa sebuah ketidakadilan kalau di lokasi-lokasi tambang yang memang tidak ada penetapan WPR, tidak ada permohonan IPR, oke lah kita setuju, kita hormati itu. Tetapi untuk di lokasi yang memang kita sedang tempuh habis-habisan dengan biaya swadaya gitu kan posisinya, ini harusnya arahnya ke pembinaan dulu APH ini gitu. Hari ini malah kita ada penetapan tersangka, maka kalau ini terus berlarut-larut mungkin kita nanti aksinya langsung ke kementerian dengan mengontak seluruh penambang rakyat di seluruh Indonesia. Kita tersebar ada ratusan DPC di seluruh Indonesia melalui APRI gitu. Kemarin kan kita diminta untuk membantu membuat draft
aturan Menteri soal keselamatan kerja untuk penambang rakyat. Ya, saya sampaikan dalam rancangan pembuatan draft Menteri itu bahwa sesungguhnya yang sering kali membuat kecelakaan karena mereka merasa tidak tenang dengan APH. Sesungguhnya penambang rakyat ini sudah punya standar keamanannya. Ya, bikin pasangan, bikin ini udah pinter sebetulnya. Iya, yang bikin mereka sering kali terjadi kecelakaan karena mereka terburu-buru karena merasa dikejar-kejar APH kan gitu. Makanya ketika legalitasnya selesai, insya Allah semuanya aman. Mereka tenang, mereka bisa safety ya. Iya, lingkungan yang seringkali dihujat oleh aktivis lingkungan seperti hari ini diduga kita ada pengaduan juga dari organisasi pecinta lingkungan di Polda misalnya gitu. Padahal kalau legal ini solusinya. Kalau sudah legal, kita kan ada dokumen lingkungan itu diverifikasi, diawasi, dibina dengan ketat oleh pemerintah melalui dinas terkait kan. Itu sangat ketat loh dan dilaksanakan dengan ahli gitu. Sudah pasti tertangani gitu. Makanya solusinya legalitas, solusi buat lingkungan, solusi buat masyarakat menambang dengan aman dan nyaman, dan solusi buat negara karena nanti ada iuran pertambangan rakyat, baik untuk pemerintah provinsi, daerah ataupun pusat gitu. Hendra menjelaskan, masyarakat Karangjaya dan Cineam sudah lebih dari 50 tahun menambang emas secara tradisional. Pada satu masa, penambangan rakyat itu sudah legal dengan terbitnya izin dari pemerintah, tapi kemudian dianggap ilegal lantaran ada perubahan regulasi. Sementara itu, Pepen Ucu Atila, penyelidik bumi ahli muda dari cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah 6 Tasikmalaya menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi warga Karangjaya dan Cineam itu kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurutnya, saat ini di kementerian terkait sedang ada formalisasi penambangan-penambangan belum berizin yang diawali dengan penyusunan dokumen peta wilayah pertambangan rakyat. Pada 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mengeluarkan surat keputusan terkait wilayah pertambangan rakyat untuk 3 daerah, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Sukabumi, dan Bogor. Selanjutnya pada 2023, kementerian terkait menerbitkan penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat. Dengan begitu, wilayah tersebut sudah layak untuk diberikan izin. Dalam perjalanannya bahwa dari pihak kementerian masih butuh waktu untuk melakukan pengkajian dari sisi aspek keselamatan. Karena ini kan tambang dalam masalahnya ya. Kalau tambang permukaan nggak jadi masalah. Mungkin nanti IPL-nya akan diterbitkan. Karena ini tambang dalam, maka dibutuhkan perhitungan geometri. Ya, besaran lubangnya harus berapa, kedalaman maksimalnya harus berapa, ya, sampai penyanggaannya harus berapa, ventilasinya seperti apa, terus dari sisi aspek keselamatan pertama, kedua dari sisi aspek lingkungan. Nih yang penting lingkungan, karena di Permen Kementerian LH tahun 2026 itu sudah tidak boleh menggunakan air raksa. Nah, teman-teman di sana saat ini masih ada, tidak semua, masih ada menggunakan air raksa. Karena air raksa masuk ke dalam B3 yang memang tidak boleh. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pepen mengatakan pemerintah provinsi sudah membuat rancang bangun rinci atau detail engineering design untuk bantuan unit pengelolaan non-bahan berbahaya dan beracun. Namun hingga saat ini belum bisa direalisasikan karena norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK untuk tambang dalam belum disahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga izin pertambangan rakyat belum bisa diterbitkan.